Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fadilah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Nama sekolah Mantiga Banjarmasin, kelas 12, semester ganjil, dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, oleh Haji Ahmad Rifki Fadilah, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian semua sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini Bapak juga dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengasih motivasi kalian terlebih dahulu agar tetap selalu semangat dalam belajarnya, walaupun kita belum diberi kesempatan untuk bertatap muka langsung. Jadi harus tetap semangat, harus tetap tenang, dan harus semakin rajin belajarnya. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Bapak akan memimpin doa, yaitu doa pembelajaran. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, kemudahan, hikmat, dan bermanfaat. Ya, mari kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira anak-anakku masih ingat gak pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Ya, betul sekali. Bagi anak-anakku yang menjawab pembelajaran kita minggu lalu, yaitu adab kepada guru dan orang tua. Bagus sekali. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk ke pembahasan bab yang kedua, yaitu cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Nah, anak-anakku, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cerminan Asmaul Husna. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terbagi dari dua kata. Yang pertama, Al-Asma dan Al-Husna. Baik, yang Al-Asma dulu ya. Al-Asma artinya adalah nama-nama. Al-Asma ini merupakan jamak taksir dari kata ismun, yang berarti nama. Selanjutnya Al-Husna. Al-Husna artinya adalah yang baik, merupakan wazan mubalaghah dari kata husnun, yang berarti baik. Jadi, kalau kita gabungkan, Asmaul Husna adalah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang indah lagi baik. Jumlahnya ada 99. Pintar. Berbagai perilaku dapat kita lakukan sebagai cerminan dari Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna, kita mengusahakan kebaikan sebagai cerminan atasnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Baik anak-anakku, kita masuk ke pembahasan mengenai dalil Asmaul Husna. Nah, di sini Bapak mencantumkan dalil Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Baik, langsung saja Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah Allah yang maha perkasa,
Maha Bijaksana. Nah, itulah dalil mengenai Asmaul Husna dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Nah, baik anak-anakku, kali ini kita akan membahas 4 nama-nama Allah sebagai cerminan kita, cerminan Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Afu, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Yang kedua, Ar-Razzaq, artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Yang ketiga, Al-Hadi, yang artinya Allah Maha Pemberi petunjuk. Dan yang keempat atau yang terakhir, Al-Khaliq, artinya Allah Maha Pencipta. Baik, dari empat pembahasan ini mungkin anak-anakku sudah sering mendengar ya. Ada Al-Afu, ada Ar-Razzaq, ada Al-Hadi, dan Al-Khaliq. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang pertama dulu, yaitu Al-Afu, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Nah, baik anak-anakku, kali ini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Al-Afu. Kata Afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara sengaja atau tidak sengaja, ataupun pada mereka yang melakukan kesalahan baik melalui lisan maupun perbuatan, melainkan pemaafan secara keseluruhan diberikan kepada semua hamba-hamba Allah. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai teladan dari nama baik Al-Afu. Nah, kalau kita mengimani dan meneladani sifat-sifat Allah, contohnya Al-Afu ini, maka kita akan mendapatkan manfaat atau hikmahnya. Di sini Bapak mencantumkan ada 4. Yang pertama, meyakini bahwa Allah mengampuni segala kesalahan hambanya. Yang kedua, orang yang mengimani Al-Afu dan meneladaninya, dia akan senantiasa bertobat kepada Allah. Yang ketiga, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan menutup aib orang lain. Dan yang keempat, menjadi manusia yang penyabar dan ikhlas. Nah, itulah anak-anakku teladan dari nama baik Allah Al-Afu. Jadi kita harus mengimani dan meneladani sifat-sifat Allah, terutama Al-Afu. Jadi kita harus menjadi orang yang pemaaf, harus menjadi orang yang sabar. Dan karena kita mengerti Allah itu Maha Pemaaf, maka kita harus senantiasa bertobat kepada Allah. Selanjutnya kita membahas mengenai Ar-Razzaq. Bapak meminta kepada anakku yang bernama Atma Nur Andini untuk membacakan mengenai Ar-Razzaq. Nah, kepada anakku Atma Nur Andini, Bapak persilahkan. Siap Bapak, saya akan bacakannya. Ar-Razzaq. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kata Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta Dia pula yang mengantarkannya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Teladan dari nama baik Allah Ar-Razzaq ini adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Dan yang kedua, selalu bersyukur atas pemberian rezeki dari Allah. Ketiga, perintah untuk saling berbagi dan saling tolong-menolong. Keempat, berusaha untuk senantiasa mencari rezeki yang halal. Sudah, Bapak. Ya, terima kasih banyak kepada anakku Atma Nur Andini yang telah membacakan mengenai Ar-Razzaq. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu Al-Hadi, atau Allah Maha Memberi Petunjuk. Nah, jadi anak-anakku, menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan makna dari Al-Hadi, yaitu Dia yang Maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Maksudnya adalah, menurut Imam Al-Ghazali ini, Al-Hadi artinya itu Allah memberikan petunjuk atau ilmu kepada kita untuk apa? Yaitu untuk mengenal Allah itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu teladan dari nama baik Allah Al-Hadi. Di sini Bapak mencantumkan ada 4. Yang pertama yaitu
meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Yang kedua, senantiasa rajin belajar dan beribadah agar mendapatkan ilmu dan petunjuk dari Allah. Yang ketiga, membagikan petunjuk atau ilmu kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Yang keempat, menjadi pribadi yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar atau menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Nah, itulah 4 poin penting bagi orang-orang yang meneladani sifat Allah atau nama-nama baik Allah dari Al-Hadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang keempat, yang berjudul Al-Khaliq atau Allah Maha Pencipta. Nah, mengenai Al-Khaliq ini Bapak meminta tolong kepada anakku Rahmat untuk membacakannya. Nah, kepada Rahmat Bapak persilahkan. Iya Pak, saya bacakan 4. Al-Khaliq. Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Teladan dari nama baik Al-Khaliq: pertama, meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. 2. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Ketiga, memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. 4. Menjaga dan melestarikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anakku Rahmat yang telah membacakan nama-nama Allah, yaitu Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide mengenai 99 nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Jadi di sini Bapak memberikan tugas individu kepada kalian, yaitu menghafal Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Jadi Bapak memberikan tugas individu, silakan kepada kalian untuk membuat video hafalan Asmaul Husna ini. Nanti silakan kirim ke WA Bapak atau chat pribadi, dan Bapak kasih waktu terakhir pengumpulan itu hari Selasa. Jadi 3 hari dari sekarang. Jadi semoga anak-anakku dipermudah dan diberi kelancaran dalam pembuatan tugas individu ini ya. Kira-kira bisa dipahami? Insyaallah bisa. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anakku, pembelajaran kita kali ini mengenai cerminan Asmaul Husna telah selesai. Semoga bisa dipahami anak-anakku dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa meneladaninya dan mengimplementasikannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin. Sekian dari Bapak, salah khilaf mohon maaf. Anak-anakku tetap semangat belajar ya. Dan semoga kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.